Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dian Aminuddin. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 8 tentang perbandingan sistem administrasi dan pemerintahan negara-negara di dunia. A. Bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Beberapa bentuk pemerintahan yang pernah ada. B. Sistem-sistem pemerintahannya yaitu adalah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem, berasal dari bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada suatu negara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Selanjutnya C. Negara-negara di dunia. Negara di dunia meliputi negara berdaulat dan negara dengan mengaku internasional terbatas. Negara berdaulat yang diakui secara internasional terdiri atas 193 negara, yaitu sebagai berikut: 192 negara perserikatan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, negara yang diakui secara internasional di bawah pemerintahan tata suci pengamat PBB Vatikan. Yang D. Modal sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem treaty dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat, yaitu nasional, negara bagian, dan pemerintahan lokal, mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan bidang kuasa masing-masing. Yang E. Sistem pemerintahan Inggris. Sistem pemerintahan Inggris sebagai Mother of Parliament telah banyak memberikan sumbangan pada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Sekalipun demikian, bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan agak sulit untuk dimengerti. Next. Yang F. Modal sistem pemerintahan Indonesia. Ya, pemerintahan sistem Indonesia menganut sistem presidensial. Badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet sebelum tahun 2004 sesuai dengan Undang-Undang 1945. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada pemilu 2004. Untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, modal sistem pemerintahan Republik Perancis. Secara ringkas, ciri-ciri pemerintahan Perancis Republik kelima sebagai berikut. 1. Perancis adalah negara kesatuan, demikian pula pada zaman Republik keempat. Kedua, konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusinya Perancis lebih kaku. Ketiga, pemisahan kekuasaan dampak agak jelas. Legislatif di tangan parlemen, eksekutif di tangan presiden, dan yudisial di tangan badan kehakiman. Yang keempat, parlemen adalah bikameral, terdiri atas sidang nasional. Selanjutnya, kabinet terdiri dari Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Keenam, Dewan Konstitusi, yaitu satu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden, Ketua Assembly, dan Ketua Senat. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Rusia. Semenjak perubahan besar terjadi, modal sosialisasi telah kehilangan daya tariknya. Pemimpin-pemimpin Soviet tidak bisa lagi membujuk rakyatnya bahwa masa depan komunis yang cerah, kita semua sama dan semua kebutuhan dapat terpenuhi.
akan tiba ketika sistem komunis runtuh secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan betapa setidaknya dukungan terhadap komunis. Selanjutnya, modal sistem pemerintahan di Jepang. Jenis pemerintahan di Jepang yaitu adalah pemilu, pemilihan umum yang memilih anggota majelis rendah dari diet nasional. Selain itu, di tingkat nasional terdapat beberapa jenis pemilihan lain. Pertama, pemilihan untuk anggota majelis tinggi dari diet nasional. Kedua, referendum reguler untuk menentukan pejabat Mahkamah Agung. Dan ketiga, referendum untuk pemilihan khusus mengenai usul perubahan konstitusi. Terhadap perubahan konstitusi belum pernah terjadi di Jepang. Pada zaman sesudah perang itu, di tingkat daerah gubernur dan dewan provinsi wali kota, dewan kota dan desa dipilih melalui pemilihan tingkat daerah, dan tingkat ini juga diciptakan jenis pemilihan atau referendum khusus untuk menangani masalah khusus. Selanjutnya, modal sistem pemerintahan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam juga yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang sultan sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Kendatipun wewenang serta kekuasaan sultan yang diberikan konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokrasi. Akan tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekrutmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personal dari seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu modal sistem pemerintahan Kerajaan Belanda. Belanda adalah negara demokrasi parlementer dengan sebagai unsur monarki konstitusional. Negara ini menjalankan pemerintahan matriarkal selama lebih dari 1 abad, dengan tahta dipegang Ratu Wilhelmina pada 1898 dan Ratu Juliana pada tahun 1948. Kemudian Ratu Beatrix pada tahun 1980. Belanda juga merupakan negara toleransi tinggi yang menyambut baik kaum imigran dan pengungsi. Cara kerja pemerintahan Belanda yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, sistem pemerintahan Rusia. Pemerintahan dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen, namun dengan perannya yang terbatas dibandingkan dengan presiden. Sejak pembangkang wakil presiden Alexander Ruskoy dan ketua parlemen asal Kenya, lembaga wakil presiden resmi dihapus. Selanjutnya, modal sistem pemerintahan Republik Cina atau yang lebih kita dikenal sebagai RRC. Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunitas karena ia memang merupakan negara komunis. Pada kebanyakan abad ke-20 secara resmi ia dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikan sebagai negara komunis. Tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan pada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satunya yaitu sebab masalah ini adalah karena sejarahnya. Selanjutnya, modal sistem pemerintahan di Korea Selatan. Korea Selatan adalah republik seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, karena Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun sekali dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan presiden
Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, modal sistem pemerintahan India. India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Luas wilayahnya yaitu 3.287.590 km persegi. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980. Ekonomi di India adalah terbesar keempat di dunia. Dalam PDB diukur dari segi paritas daya beli (PPP) dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Selanjutnya, modal sistem pemerintahan di Yordania. Pemerintahan Yordania menganut sistem monarki konstitusional. Tahta kerajaan merupakan warisan turun-temurun yang dipegang oleh keluarga Hashmiyah. Pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri yang diangkat oleh raja dan tidak dibatasi oleh waktu yang tetap. Dan yang terakhir, modal sistem pemerintahan Republik Irlandia. Ketika menjelma menjadi negara merdeka pada tahun 1922, Republik Irlandia mewarisi aparat administratif dan beberapa institusi pemerintahan dari Inggris. Pemerintahan Inggris juga telah berusaha untuk membenahi aspek organisasi dan staf pemerintahan. Akan tetapi, era setelah kemerdekaan merupakan era yang penuh perubahan. Dari aspek konstitusi, Irlandia pernah memiliki 3 konstitusi sepanjang sejarahnya, yaitu konstitusi pada tahun 1919, tahun 1922, dan yang terakhir yaitu tahun 1937. Sebelum munculnya sebuah undang-undang tahun 1942 yang memformalkan Irlandia sebagai sebuah republik. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, Ahmad Dian Aminuddin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.